Belum. Dengan pandangannya di Iya. awal Pancastar ya. Latar belakang kurang selarasnya visi misi yang ada dengan tuntutan sekarang, maksudnya sekolah saya yang saya maksud ya. Di sini penjelasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Semua tahu Bapak Ibu, di sini ini dia visi merupakan gambaran ideal masa depan satuan pendidikan, misi satuan pendidikan, cara mencapai misi, tujuan satuan pendidikan, indikator keberhasilan. Nah, yang terakhir penjelasannya visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Pendidikan perlu melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya melakukan analisis lingkungan belajar, sumber daya manusia, budaya sekolah, letak geografis, kemitraan dan daya dukung eksternal, termasuk corporate social responsibility atau disebut dengan CSR ya, dan dunia usaha dunia industri atau DUDI, sehingga visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan tidak melenceng dari kebijakan pendidikan nasional yang berlaku. Nah, ini dia pedoman kita untuk menciptakan visi misi tersebut. Peningkatan rasa kependidikan warga satuan pendidikan dalam implementasi visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Akses, mengidentifikasi pemahaman tentang visi misi dan tujuan sekolah dengan langkah. Di sini saya mengambil 3 langkah ya. Yang pertama ada survei dan diskusi dengan warga sekolah. Kedua, kepala sekolah menganalisis hasil jawaban warga sekolah atau responden. Yang ketiga, sumber daya. Kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, dan dokumen kurikulum. Terus selanjutnya merancang strategi atau desainnya. Yang pertama, tim sekolah merancang kegiatan berupa lokakarya penyelesaian visi misi. Kedua, berkoordinasi dengan guru, komite, dan kepala sekolah. Ketiga, merancang kegiatan yang meliputi penyusunan materi, fasilitator, dan jadwal pelaksanaan. Ini dia akses dan desainnya. Selanjutnya, implementasinya. Pelaksanaan penyelesaian visi misi. Pertama, kegiatan dilaksanakan melalui workshop penyelesaian visi misi. Guru dan tenaga pendidikan berdiskusi dalam kelompok untuk menyepakati kembali makna visi dan misi. Ketiga, menyusun menjadi dokumen operasional sekolah. Mentionnya atau evaluasinya. Evaluasi dilakukan dengan menilai ketertiban peserta, kesesuaian hasil dengan tujuan, serta menerapkan hasil dalam kegiatan sekolah. Semua warga sekolah terlibat dengan mendapatkan kesesuaian hasil dengan tujuan. 10 guru menerapkan hasil visi misi melalui kegiatan di sekolah. Selanjutnya, refleksinya menunjukkan bahwa warga sekolah lebih memahami arah pengembangan sekolah dan berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan. Refleksi positif diperoleh 90% warga sekolah memahami arah pengembangan sekolah dan berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan. Refleksi negatifnya masih ada 10% perlu pemahaman arah pengembangan sekolah dan berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan. Nah, ini dia. C-nya, hasil evaluasi dan refleksi terhadap permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. RTL ya, dokumentasi visi misi direview secara berkala serta hasil penjelasan diintegrasikan dalam rencana kerja sekolah atau disebut dengan RKS. Berbagi praktek baik tentang misi visi di KKG atau Pondel. Selanjutnya, ini dia Bapak Ibu, seperti apa visi misi saya yang tidak selaras. Yang lama ini dia mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, inovasi, kreatif, sopan dalam berbudaya, dan takwa dalam beragama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, karena dia tidak sesuai tadi, saya selaraskan, muncullah visi sesuai pembelajaran mendalam. Terwujudnya lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila, unggul dalam kompetensi abad ke-21, serta pembelajaran sepanjang hayat melalui ekosistem pembelajaran yang berkesadaran,
bermakna dan mengembirakan. Penjelasan perubahan. Visi ini mengintegrasikan nilai-nilai luhur, takwa dan Pancasila ke dalam profil pelajar Pancasila, mengganti fokus keunggulan akademik semata dengan kompetensi abad ke-21, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan mencantumkan 3 prinsip inti pembelajaran mendalam: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah ini, jadi sudah nampak koyong mana yang lama, mana yang baru. Nanti ini menimbulkan pertanyaan. Puas? Oke. Belum puas. Iya boleh. Saya lanjut. Misi lama ini dia. Misi lama. Tujuan lama. Misi lama. Kita baca sama-sama atau gimana Pak? Lanjut. Skip. Oke. Berapa udah Lis? Biar lama panjang. Panjang. Ada pertanyaan aja tuh. Udah ini aja. Misi lama ini dia koyong atau yang lain? Misi lama ini tujuan lama. Karena kan tadi mesti dijelaskan, mesti ada yang lama dan ada yang baru. Nah ini tujuan lama, ini tujuan yang baru. Oke? Nah ini misi sesuai PM, ini tujuan sesuai PM. Oke Bu, Pak. Saya lanjut ke inquiry kolaboratif. Program kedua ya. Di sini saya mengambil strategi pelaksanaan IHT pembelajaran mendalam di negeri SMP Negeri 1 Atap Pau Angin. Latar belakang tantangan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. B. Perlu peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan in-house training atau disingkat dengan IHT. Ketiga, OJT-PM menjadi wadah pembelajaran kolaboratif kepala sekolah dan guru. Landasan program, kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila, penguatan kompetensi guru melalui OJT dan IHT. Tiga, prinsip kolaboratif dan reflektif dalam pembelajaran mendalam. Sasaran program, guru mata pelajaran di SMP Negeri 1 Atap Pau Angin, tim pengembangan sekolah dan komunitas belajar guru, kepala sekolah sebagai fasilitator dan penggerak. Selanjutnya aksesnya ini mengidentifikasi tingkat pemahaman GTK terhadap pembelajaran mendalam dengan langkah. Pertama, membagikan kesadaran kepada seluruh guru kepala sekolah menganalisis hasil jawaban guru atau responden tersebut. Tiga, sumber daya kepala sekolah guru sasaran pelatihan PM. Desainnya merancang strategi kegiatan. Satu, kepala sekolah merancang strategi untuk melaksanakan IHT tentang pembelajaran mendalam. Dua, koordinasi dengan guru dan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam tentang kesiapan sebagai narasumber. Tiga, asesmen. Kepala sekolah mengundang seluruh guru untuk mengikuti IHT pembelajaran mendalam sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Seterusnya, implementasinya, kepala sekolah membuka kegiatan IHT. Kedua, IHT pembelajaran dinarasumberi oleh kebetulan orang yang dua ini ikut dia pelatihan PM, itu Bu Aspira dengan Pak Isti ya. Terus bulan mendalam ini saya IHT ini saya lakukan jam 13 karena tidak mungkin mengganggu jam pelajaran. Di akhir kegiatan peserta mengisi post test sama halnya dengan kita. Nah, setelah itu maksudnya mengukur tingkat keberhasilan peserta dalam memahami pembelajaran mendalam. Nah, dari mana dapat hasilnya? Dari hasil post test tadi, yang mana hasil pretest 5 orang guru dari 8 orang mendapat nilai 60 sampai 70. Sementara hasil post testnya 8 guru mendapat nilai 90 dan 100. Nah, lanjut. Refleksnya, merefleksikan praktik yang sudah dilakukan, mengajak untuk berbagi pengalaman dan insight dari implementasi kegiatan. Refleksi positifnya diperoleh 40% peningkatan pemahaman PMGTK dari sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan IHT melalui pretest dan post test. Negatifnya, terdapat 3 orang GTK yang belum mampu membuat asesmen
dan rubrik penilaian pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Setnya, hasil evaluasi refleksi terhadap permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Ini RTL-nya. Penjadwalan IHT tentang asesmen dan rubrik penilaian, berbagi praktik baik tentang pemahaman di PM di KKG dan Pomdel. Nah, ini dia Bu, kegiatannya. Ketika penyelesaian visi misi, kebetulan yang saya undang ada pengawas di sana ya. Ini dia ketika kami menyelaraskan, dan ini kegiatan IHT-nya. Karena kita kan dituntut tidak boleh banyak-banyak, hanya 15 lembar untuk 2 program. Makanya saya tidak menentukan banyak sekali foto, cuman 2 foto, tetapi di laporan itu banyak ya, sampai ke linknya juga saya cantumkan. Karena Ibu Pasi dan Pak Pasi mungkin sudah melihat. Itu saja mungkin kalau ada tanggapan, tapi saya berharap tidak ada tanggapan ya, karena saya rasa sudah perfect ini. Masukkan lah. Karena 3 hari 3 malam saya tidak tidur. Mulai